Halo guys, perkenalkan nama saya Cornelia Nida. Saya ingin menjelaskan mengenai penggunaan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. B. Perabot kantor atau office furniture. Perabot kantor dibuat untuk menunjang aktivitas di kantor. Perabot kantor terbagi menjadi dua, yakni furnitur kantor atau office furniture dan hiasan kantor atau office arrangement. Yang pertama adalah furnitur kantor atau office furniture. Umumnya berupa benda-benda yang terbuat dari kayu, besi, atau bahan lainnya. Contoh dari furnitur kantor adalah sebagai berikut. Yang pertama, meja dan kursi untuk pegawai. Biasanya terbuat dari kayu, sedangkan kursinya berupa kursi berlengan dan dilengkapi kaki roda untuk mempermudah mobilitas. Yang kedua, sofa dan meja untuk tamu. Biasanya diletakkan di bagian depan dekat resepsionis atau di dalam ruangan pimpinan. Yang ketiga, rak buku dan lemari. Biasanya terbuat dari kayu, diletakkan di sekitar meja kerja pegawai atau di dalam ruangan pimpinan. Yang keempat, filing kabinet. Filing kabinet umumnya terbuat dari besi. Jumlah laci filing kabinet bervariasi. Ada yang berjumlah 2 laci, 3 laci, hingga 5 atau 6 laci. Filing kabinet biasanya diletakkan di bagian yang bertugas menangani dokumen masuk dan keluar, seperti bagian administrasi. Yang kelima, papan tulis. Jenis papan tulis di lingkungan perusahaan biasanya terbagi menjadi dua, yakni whiteboard dan grandboard. Whiteboard biasanya digunakan dalam kegiatan sehari-hari perusahaan, sedangkan grandboard biasanya digunakan sebagai tempat menempelkan pengumuman. Yang keenam, tempat penyimpanan uang. Tempat penyimpanan uang di lingkungan perusahaan dapat berupa berangkas atau cash box. Biasanya terbuat dari besi dan memiliki kunci yang didesain khusus agar keamanannya lebih terjaga. Yang ketujuh, tempat majalah dan koran. Biasanya diletakkan berdampingan dengan sofa dan meja tamu dan terbuat dari besi atau kayu dan dibuat menyusul agar memudahkan tamu yang ingin membacanya. Yang kedelapan, meja resepsionis. Biasanya diletakkan di bagian depan sebelum memasuki ruangan kerja pegawai. Meja resepsionis berukuran besar dengan bagian yang lebih tinggi di atasnya. Sekarang kita lanjut ke nomor 2, hiasan kantor atau office arrangement adalah benda-benda kantor yang digunakan untuk menambah suasana yang menyenangkan sehingga memberi semangat dan kenyamanan dalam menyelesaikan pekerjaan. Hiasan kantor meliputi yang pertama, gambar yang digantung seperti foto pemimpin negara dan wakilnya, gambar lambang negara, peta, poster, dan gambar struktur organisasi kantor. Yang kedua, benda seni seperti lukisan, ilustrasi ukiran, dan patung. Yang ketiga, vas bunga dan tanaman, baik tanaman hidup maupun buatan. Yang keempat, bendera negara. Yang kelima, hiasan meja seperti ornamen, figura foto, atau cermin. Yang keenam, alat penunjuk waktu seperti jam dinding atau jam meja. Yang ketujuh, alat penerangan seperti lampu gantung, lampu meja, atau lampu ornamen. Yang kedelapan, penyejuk ruangan seperti AC dan kipas angin. Nah, sekarang kita memasuki memilih peralatan kantor. Demi mencapai tujuan dan hasil maksimal, tentunya setiap kantor atau perusahaan memerlukan berbagai peralatan dan perlengkapan kantor dengan kualitas yang baik. Penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor merupakan salah satu aspek yang menarik untuk diperhatikan. Peralatan kantor yang tepat dan berkualitas baik akan membuat pekerjaan efektif dan efisien, baik dari segi tenaga, biaya, maupun waktu pengerjaannya. Dalam memilih peralatan kantor yang tepat, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tujuan penggunaan peralatan yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Misalnya, untuk membantu dalam proses pencatatan dan pengetikan dokumen, diperlukan alat untuk mengetik seperti mesin tik, komputer, atau laptop. Yang kedua, menganalisis peralatan yang hendak dibeli, mulai dari nama barang, tipe, spesifikasi, merek, kualitas peralatan, harga, jumlah yang dibutuhkan, hingga garansi. Yang ketiga, memperhatikan segi efektivitas. Ketika memilih peralatan kantor, tentu perusahaan menginginkan peralatan yang efektif dalam mendukung pekerjaan dan aktivitas perusahaan. Yang
keempat, peralatan kantor disesuaikan dengan pekerjaan dan kemampuan pegawai. Peralatan kantor dapat dikatakan efektif jika dapat membantu penyelesaian pekerjaan dengan baik dan dapat dioperasikan oleh para pegawainya. Yang kelima, memperhatikan penempatan peralatan yang fleksibel. Setelah memilih peralatan kantor, langkah selanjutnya adalah menempatkan peralatan tersebut di tempat-tempat yang tepat.